Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Septiana Pratiwi. Saya dosen dari Prodi S2 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Kesehatan Mental Ibu dan Anak atau Maternal Mental Health yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 2 Prodi S2 atau Prodi Ilmu Kebidanan Jenjang Magister Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya selaku koordinator mata kuliah atau dosen penanggung jawab pada mata kuliah ini akan menyampaikan RPS-nya. Baik, jadi mata kuliah Kesehatan Mental Ibu dan Anak merupakan jenis mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh mahasiswa semester 2 Magister Ilmu Kebidanan dengan total besaran SKS sebanyak 1,5 SKS teori dan setengah SKS praktikum. Dan tim dosen teorinya ada saya sendiri, kemudian Ibu Andari Wuri Astuti, dan Ibu Dr. Warih Andan Puspitosari. Dengan tim dosen praktikum seperti yang tertera pada layar. Pada mata kuliah ini, mahasiswa program studi S2 Kebidanan akan mempelajari tentang kesehatan mental pada ibu dan anak, serta ini ditambahkan dengan isu yang terbaru yaitu pada paternal atau pada pasangan si ibu itu sendiri, khususnya terkait sejak masa hamil hingga 1 tahun setelah melahirkan. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 2 Prodi Magister Kebidanan Unisa dengan total beban SKS sebanyak 2 SKS, dan mahasiswa akan mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensinya untuk memahami konsep kesehatan mental pada masa perinatal, permasalahan dan gangguan yang mungkin terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, upaya screening, pencegahan, dukungan, manajemen, dan tata laksana masalah kesehatan mental pada masa perinatal sesuai dengan kewenangan bidan, dan menerapkan prinsip internalisasi nilai dan etika akademik, serta semangat pengembangan ilmu keilmuan yang berbasis semangat kebangsaan dan nilai Islam berkemajuan juga akan diimplementasikan dalam pembelajaran ini. Adapun capaian pembelajaran sikap adalah sebagai berikut ya, ada S3, S11 berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan menjadi pribadi Islami berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkemajuan tentunya karena sesuai dengan prinsip Muhammadiyah. Kemudian untuk capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan yaitu di PP2 dan PP14, yaitu Anda diharapkan mampu menguasai teori dan teori aplikasi ke ilmu kebidanan dalam kajian kompleksitas, dalam hal ini adalah kompleksitas yang terkait dengan kesehatan mental, menguasai kesehatan perempuan di masa childbearing dan child rearing. Kemudian di PP14 menguasai konsep dan prinsip keaisyaan untuk menganalisis isu-isu perempuan, karena hal ini sangat relevan dengan apa yang akan dilakukan dan menjadi kewenangan bidan, karena memang terkait dengan isu perempuan dalam perspektif Islam berkemajuan. Dan untuk capaian pembelajaran keterampilan umum, ini melaksanakan komunikasi Islam karena nanti Anda akan belajar bagaimana melakukan screening, kemudian bagaimana melakukan advokasi tentunya ya, sehingga memang membangun komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah upaya untuk membentuk community based approach ya dalam penata laksanaan kasus kesehatan mental perinatal. Ini juga nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian untuk capaian pembelajaran khususnya ada di KK6 dan KK9, yaitu mengembangkan kajian secara holistik pada kebutuhan kesehatan perempuan, dan di KK9 mampu melakukan negosiasi dan advokasi dalam pengembangan kebijakan. Ya, ini tadi terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan keluarga serta pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian di KK11 mampu melakukan analisis kebijakan, baik itu situasi sosial politik yang terkait kesehatan perempuan dan pelayanan kebidanan atau midwifery. Dan CPMK-nya ya, sehingga mahasiswa diharapkan di akhir pembelajaran nanti mahasiswa mampu menganalisis konsep kesehatan mental pada ibu dan anak, menginternalisasi nilai Islam dalam berbagai gangguan kesehatan mental perinatal, dan mampu mengevaluasi pelayanan penata laksanaan layanan kesehatan mental perinatal. Dan kemudian untuk penilaiannya, karena memang kita ada punya 2 SKS ya, jadi
Penilaiannya terdiri dari UAS, ini ada sebanyak 30%, UTS 30%, praktikum 20%, dan tugas 20%, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, ini untuk matrik pembelajaran yang akan Anda pelajari, ya. Jadi di minggu pertama Anda akan pelajari tentang konsep kesehatan mental pada ibu dan anak yang akan kita lakukan sekarang ini, ya. Jadi ini adalah kontrak belajar gitu ya. Dan nantinya saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan biopsikososial pada perinatal mental health atau yang biasa kita kenal dengan istilah PMH. Kemudian yang berikutnya akan kita pelajari juga konsep PMH berdasarkan faktor-faktor dan dampak permasalahan kesehatan mental perinatal. Kita akan melakukan tatap muka ini selama 100 menit dan nantinya kita juga akan lebih banyak berdiskusi ya terkait dengan konsep kesehatan mental pendekatan biopsikososial ini. Dan untuk indikator penilaian, karena memang nantinya Anda juga akan mendapatkan UTS dan UAS, sehingga untuk soal esainya nanti sebanyak 2 soal yang akan diambilkan dari total pertemuan, dari materi pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugasnya, ini tugasnya ada 1 ya, ini yaitu ada tugas 1 begitu ya, atau tugas nomor 1. Dan untuk pertemuan yang kedua, pertemuan berikutnya, ini mampu memahami konsep kesehatan mental pada ibu dan anak, itu adalah CPMK-nya dengan bahan kajiannya terkait dengan jenis, tanda gejala, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta manajemen masalah kesehatan mental perinatal, termasuk di dalamnya adalah cakupan, kemudian ada jenis-jenisnya termasuk depresi perinatal, gangguan kecemasan, psikosis, tokofobia, post traumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder atau OCD, gangguan bipolar, dan anoreksia. Nah, kemudian ini karena kita di tahun 2020 mengalami pandemi ya, jadi di bulan Maret 2020 kita mengalami pandemi, maka ini saya tambahkan 1 lagi materi terkait dengan masalah kesehatan mental perinatal selama dan setelah pandemi COVID-19. Dan ini memang terutama merupakan hasil refleksi dari penelitian yang dilakukan oleh saya, Bu Andari, bekerja sama dengan University of Leeds dari Profesor Linda McGowan, ya, yang kami melakukan survei terhadap lebih dari 1.300 ibu hamil bersalin dan nifas yang mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi. Yang memang kami juga mendapatkan informasi yang sangat banyak dan sangat penting serta krusial dan mengagetkan begitu terkait dengan kondisi kesehatan mental mereka selama masa pandemi. Kemudian berikutnya di materi ketiga, ini Anda diharapkan mampu melakukan penata laksanaan layanan kesehatan mental dan mental perinatal sesuai kompetensi bidan. Dalam hal ini memang bukan hanya dalam hal ini memang akan terfokus pada proses assessment atau penilaian serta kolaborasi. Ingat, karena bahwa tugas kita sebagai seorang bidan ini nantinya memang terfokus pada penilaian atau assessment. Dan ini peran bidan dalam penata laksanaan termasuk di dalamnya selain penilaian, kemudian saya akan mengenalkan tentang jenis-jenis screening yang dilakukan dan pengenalan instrumen screening yang ada yang sangat banyak, dan nanti kita akan melihat kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahan dari masing-masing instrumen. Kemudian yang berikutnya, selain alat instrumen itu, apalagi sih yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa digunakan? Nantinya kita akan pelajari tentang metode deteksi gangguan mental selama kehamilan, persalinan, dan nifas, serta pada anak ya. Dan serta nanti juga akan kita diskusikan mengenai dukungan dan edukasi kepada keluarga, komunitas, dan partner atau pasangan atau suami dari ibu yang mengalami masalah atau gangguan kesehatan mental perinatal. Nah, sebagai salah satu bentuk
untuk memperdalam materi pada bahan kajian pada CPMK di minggu ketiga ini, di pertemuan ketiga, maka akan ada praktikumnya, ya ini karena praktikumnya sebanyak setengah SKS atau 7 kali pertemuan, sehingga di praktikumnya ini nanti untuk praktikum yang pertama, Anda akan diminta untuk menggunakan alat screening atau deteksi dini gejala depresi, gangguan kecemasan dan stres. Dan tugasnya ini nanti secara individual, meskipun pada saat presentasi nanti akan dipresentasikan secara berkelompok. Jadi praktikumnya ini ya dalam satu kelompok, dalam satu kelompok besar nanti akan dibagi jadi dua kelompok kecil, jadi menggunakan instrumen yang berbeda, dan Anda akan saya minta untuk mengakses ataupun menggunakan instrumen tersebut menilai ya kondisi kesehatan mental baik pada ibu hamil atau ibu nifas atau ibu yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun itu. Sehingga nanti kita akan lihat secara langsung bagaimana Anda menggunakan alat screening tersebut, ada hambatan apa ya, kemudian kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan juga bagaimana hasil screeningnya gitu. Apakah dan nantinya dipresentasikan ya dalam bentuk kelompok untuk kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama sebenarnya paling enak menggunakan instrumen apa. Sebenarnya yang paling nyaman untuk Anda sebagai bidan ya, karena kan teman-teman S2 ini semuanya sudah bidan ya, itu menggunakan instrumen apa? Yang panjang, yang pendek, instrumen yang jawabannya ya dan tidak, atau yang bentuknya scoring, atau malah justru tanpa menggunakan instrumen. Nah, ini nanti juga akan Anda pelajari bersama-sama, sehingga memang ini sistem pembelajarannya nanti dengan kontekstual discussion karena Anda sebelumnya akan terpapar dengan kondisi real dulu ya, mengkaji ibu hamil atau ibu nifas atau ibu yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun secara langsung ya. Monggo ini mau bertatap muka, mau lewat telepon, mau lewat Zoom ya, atau mau lewat video call itu silahkan, sehingga nanti pun juga akan ada dinamika dan akan ada diskusinya gitu. Kira-kira kalau tantangannya dalam masa pandemi kayak gini ya, dengan adanya PSBB yang dulu pernah kita jalani, bagaimana ini bidan nanti bisa mengkaji kondisi kesehatan mental begitu ya. Bagaimana supaya kita bisa melihat gerak-geriknya ibu. Kira-kira kalau dengan telepon bisa atau enggak. Nah, ini nanti monggo. Kalau ternyata enggak bisa, apa yang bisa dilakukan? Nah, sehingga pada saat sesi praktikum ini Anda akan lebih banyak menemukan jalan tengah kira-kira apa yang paling baik, apa yang paling pas lah, apa yang paling pas dan tepat digunakan. Baik itu metode, instrumen ya, apa instrumen yang digunakan. Materi yang berikutnya yang untuk bidan ini saya yang menyampaikan terkait dengan kewenangan bidan dalam penata laksanaan gangguan kesehatan mental selama masa perinatal. Nah, materi inilah yang kemarin memang saya sampaikan gitu. Apa saja sih sebenarnya? Jadi kita nanti akan lihat bersama-sama sebenarnya dasar kewenangan bidan dalam manajemen perinatal mood and anxiety disorder. Jadi istilahnya bisa PHMP, perinatal mental health problem, PMHP, perinatal mental health problem. Tetapi kalau misalkan teman-teman bergabung di di grup kayak semacam yang kemarin saya tunjukkan, ada The Marseille Society, kemudian ada PSI, jadi Postpartum Support International, yang basisnya itu ada di US. Kita biasa menyebut selain perinatal mental health problem itu juga dengan istilah PMADS. Jadi perinatal mood and anxiety disorder. Jadi kalau perinatal mood itu ya termasuk depresi postpartum. Tapi kalau gangguan kecemasan dia memang sudah sangat spesifik dan memang sangat umum terjadi gitu. Kemarin seperti yang saya sampaikan bahwa gangguan kecemasan pada masa kehamilan itu seringkali komorbid dengan berbagai macam keluhan yang lain. Nah, tapi sebelumnya mungkin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu, sebenarnya kita punya masalah apa sih? Sebenarnya kita punya hambatan dan tantangan apa dalam penata laksanaan permasalahan kesehatan mental perinatal. Yang memang ini saya sarikan dari hasil temuan PhD tesis saya gitu, penelitian untuk S3 saya gitu. Sebenarnya ada masalah apa? Karena dari penelitian saya
Kebetulan saya kan mengamati secara langsung jalannya, melakukan case study secara langsung bagaimana sih sebenarnya selama hamil, kemudian ibu itu pada saat melakukan kunjungan kehamilan di puskesmas, ya, kemudian kalau yang ada di puskesmasnya itu ada layanan psikolognya, ternyata tetap tidak ada masalah gitu, tetap akan ada permasalahan yang mungkin harapannya setelah ini teman-teman bisa punya gambaran, oke, berarti sebenarnya kita bisa mengantisipasi caranya apa gitu. Nah, nanti akan ada solusi dan kesempatannya. Ya, ini adalah artikel yang kemarin mungkin sempat saya sarikan juga ya, di publish di The Conversation ID. Intinya membahas mengenai kenapa kok permasalahan kesehatan mental pada ibu di masa perinatal itu belum bisa termanage dengan baik gitu. Kita masih sering mendapatkan laporan-laporan yang entah infanticide, jadi bayi dibunuh oleh ibunya gitu ya, atau bahkan ibu suicide dan melakukan suicide bersama dengan bayinya, seperti yang cuplikan beritanya kemarin pernah saya sampaikan gitu. Ini harus bagaimana? Nah, ini kompetensi umum bidan berdasarkan ICM, teman-teman bisa lihat. Jadi, bidan itu wajib memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian, promosi, dan deteksi komplikasi pada ibu dan bayi, baik pada masa sebelum kehamilan hingga setelah melahirkan. Dan di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 49, ada lagi ini penegasannya, kewenangan bidan itu melakukan deteksi dini kasus resiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca salin, masa nifas, serta asal keguguran dilanjutkan dengan rujukan. Dan ini tidak ada yang namanya pembagian, ini komplikasinya ya, deteksi dini komplikasi kasus-kasus fisik gitu ya, yang terkait dengan biologis, enggak. Tapi ya semua gitu. Ya, sehingga 18 atau 2000 sejak tahun 2016 itu sudah mulai dirancang adanya midwife specialist in mental health gitu. Luar biasa ya. Selain perinatal mental health, ada spesialisasi bidan juga di gestational diabetes, GDM, diabetes gestasional. Itu kalau di UK. Kemudian selain itu juga ada yang terkait dengan youth pregnancy gitu, kehamilan remaja gitu. Itu juga ada, tetapi memang tidak diabetes gestasional dan midwife specialist in mental health. Karena memang kalau midwife specialist in diabetes gestasional dan mental health ini benar-benar dirancang oleh RCM. RCM itu Royal College of Midwives, IBI-nya UK, Ikatan Bidan Indonesia UK, bersama dengan kayak semacam Kemenkesnya sana gitu. Nah, ini mereka sudah menyusun kayak semacam peran-perannya apa, kemudian fungsi-fungsinya bagaimana, apa yang harus dilakukan, sampai ke kurikulum yang mungkin harus dipelajari gitu. Jadi memang untuk midwife spesialis itu bisa dilakukan secara formal maupun informal untuk edukasi, untuk pendidikannya, baik dengan training yang terstruktur di perkuliahan, atau ada juga training yang memang tadi yang sedang kami dorong ini dilakukan di Mother Hope Indonesia dengan menggandeng IBI, nanti ada pelatihan-pelatihan gitu. Karena selama ini berdasarkan rekomendasi kami memang bahwa ini di midwifery update nggak pernah dibahas sama sekali tentang perinatal mental health gitu. Padahal sekarang sudah mulai dibicarakan, sudah mulai banyak dibicarakan, dan bahkan tidak bahkan di-assess aja enggak, dilakukan screening aja enggak, dirujuk aja enggak, karena tadi ada perasaan takut, bahkan takut melanggar privasi gitu ya. Padahal itu kewenangan kita gitu loh. Itu masih masuk dalam kewenangan kita. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya, ini adalah peran-peran bidan dalam upaya kesehatan mental perinatal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran mengenai literasi kesehatan mental perinatal. Apa sih literasi kesehatan mental perinatal itu? Atau perinatal mental health literasi? Itu artinya kita harus ibaratnya bagaimana kemampuan komunitas, kemampuan individu, bahkan kemampuan keluarga sampai ya komunitas gitu ya, masyarakat secara umum mengenali tanda gejala, ada permasalahan apa, kemudian sampai tahu kemana mereka harus cari pertolongan.
ya, untuk mengakses pertolongan itu harus kemana gitu. Nah, ini meningkatkan kesadaran mengenai literasi kesehatan mental perinatal, membangun hubungan saling percaya antara ibu dengan si bidannya gitu ya. Dan sehingga memang kalau misalkan nanti kita di perkuliahan model praktik kebidanan, bahkan profesionalisme kebidanan kemarin mungkin dengan Bu Yanti sudah membahas mengenai COC, Continuity of Care, Continuity of Midwifery Care. Nah, Continuity of Midwifery Care itu sebenarnya juga ya ini tadi bisa meningkatkan adanya hubungan saling percaya gitu. Sehingga saya harapannya ini dengan teman-teman ikut perkuliahan dari awal sampai akhir, oke, oh iya ya, ini berarti COC nih kuncinya ada di sini. Oh, berarti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mental, kemudian remaja, kemudian akses KB, ya memang di COC juga saling terkait gitu ya, yang lainnya juga saling terkait gitu. Kemudian mengurangi stigma mengenai perinatal mental and anxiety disorder. Karena selama ini kita selalu berstigma kalau yang dulunya orang dengan berbagai macam keluhan gitu ya, keluhan psikologis. Contohnya yang kemarin siapa yang tanya, saya lupa, itu loh Bu yang orang-orang gila yang ada di jalan. Itu bukan orang gila, itu adalah stigma, itu skizofren. Mereka orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu ya. Yang dulunya mungkin kita anggap itu orang gila, sekarang dianggap orang yang gampang baper, orang yang kurang iman gitu ya. Itu stigma gitu ya. Itu stigma. Nah, sehingga ini ya peran kita gitu untuk bisa mengurangi stigma tersebut. Memperkuat kesejahteraan mental ibu ini jelas mengidentifikasi risiko dan kesejahteraan ibu saat ini. Jadi kita harus tahu faktor risikonya apa saja seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama ya. Kita harus tahu faktor risikonya ya ada biologis, kemarinnya psikologis, sosial gitu ya, serta memberikan layanan yang tepat gitu. Jadi harus kemana nih ibu ketemu? Apakah cukup psikolog ataukah harus sampai ke psikiater nih? Kalau oke, berarti kalau ke psikiater kalau dia sudah ada gangguan semacam halusinasi gitu ya, delusi, ini coba deh saya ke psikolog dulu, tapi kalau udah ada halusinasi sepertinya dia butuh layanan sudah langsung ke psikiater. Nah, kalau seperti ini berarti harus saya sampaikan dulu nih ke dokter umumnya dulu gitu. Nanti dokter umum yang akan merujuk. Jadi kita harus paham alurnya. Dan jangan lupa ini yang tidak boleh ketinggalan adalah kita harus memberikan dukungan pada anggota keluarga. Ingat bahwa orang ataupun perempuan yang memiliki berbagai macam permasalahan kesehatan mental selama masa perinatalnya, ini juga anggota keluarga yang lain tuh juga sangat terdampak ya. Terdampaknya ya yang tadinya misalnya bisa melakukan berbagai macam aktivitas, akhirnya harus jadi carer. Carer itu perawat, yang merawat gitu ya, yang merawat gitu. Apalagi kalau ibunya sudah mengalami ODGJ gitu ya, sudah dengan gangguan kejiwaan yang berat gitu. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Bagaimana dukungan yang bisa kita lakukan? Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan. Silahkan. Monggo. Izin bertanya, Ibu. Monggo, Mbak Siti Ainawati. Ya, Ibu, apakah anak dari Ibu dengan skizofrenia itu mempunyai risiko lebih besar untuk mengidap penyakit yang sama, Bu, dibandingkan dengan anak dengan ibu yang normal? Oke. Itu ya pertanyaannya. Sebentar, langsung ke dosennya. Ya. Baik. Apakah Ibu dengan ataupun ya yang pernah saya sampaikan ya bahwa bahkan untuk depresi saja ataupun ya berbagai permasalahan ya khususnya mereka yang sudah ataupun ada riwayat dalam keluarga itu pasti menjadi faktor resiko. Nah, apalagi skizofrenia gitu, sama skizofrenia juga demikian. Sehingga memang jelas beresiko. Tadi Mbak Aina, jadi meskipun itu jadi faktor resiko tapi tidak serta-merta maka dia secara otomatis. Hanya saja ini harus disampaikan kepada tenaga kesehatan bahwa pada saya punya anggota keluarga yang mengidap skizofren. Yang ingin saya tanyakan, Bu, dari kasus yang saya temui itu, kebetulan di puskesmas di wilayah
Saya Ibu, setahu saya nggih belum ada layanan psikolognya Bu. Gitu. Kemudian kebetulan kenal juga dengan bidan desanya. Saya berusaha komunikasikan dengan bidan desa. Harapannya agar tidak sampai menjadi parah begitu nggih Bu. Iya. Saya evaluasi kayaknya belum maksimal begitu pendekatan ke teman atau tetangga saya itu Bu. Kemudian akhirnya saya berusaha memberikan support dengan membantu sesuatu yang menurut dia dia butuhkan dan saya mampu untuk membantu seperti itu. Selain tadi Ibu memang betul memberikan solusi tentang religi memang sangat kasuistik dan juga itu seperti tadi yang disampaikan bahwa menganggap bahwa maksudnya kita mengingatkan, tapi bisa diartikan bahwa itu sebuah stigma atau penilaian tentang religi yang kurang begitu. Ternyata betul itu Bu, saya alami gitu. Akhirnya saya lebih menekankan bahwa ada saya gitu. Kamu bisa berbagi dengan saya. Nanti apa yang saya bisa saya bantu begitu. Tapi kan itu tadi ya Bu, karena terus terang saya kurang sekali terkait dengan masalah psikologi Bu. Jadi mohon informasi juga Bu untuk menghadapi kasus yang seperti itu. Selain kita memberikan support, dukungan tentang ketersediaan kita untuk membantu kondisi kesulitannya saat ini, apalagi yang bisa kita lakukan agar dia lebih tough, lebih lebih kuat, lebih stabil menghadapi ke depannya begitu. Karena kan bukan anggota keluarga juga begitu, walaupun satu desa, rumahnya agak jauh juga Bu, jadi tidak bisa memantau setiap saat gitu Bu, sayanya sendiri. Jadi mohon informasi untuk itu Bu, terima kasih. Ya, pendidikan ini ya, target untuk praktikum ya. Mbak Rina, jadi begini, itu sudah dengan baik. Jadi dengan adanya kita memberikan gestur ataupun pernyataan bahwa I am here for you, saya tuh ada di sini untuk kamu, itu sudah sangat baik sekali Mbak Rina. Gitu. Jadi karena memang betul kita tidak bisa yang namanya semua permasalahan ya, yang perlu diingat adalah permasalahan kesehatan mental itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh satu hal saja ya. Gitu. Nggak mungkin kalau hanya disebabkan hanya karena konflik dengan suami atau hanya karena konflik dengan keluarga, itu enggak. Tapi ini pasti kalau kita lihat ke belakang ataupun lihat secara spektrum yang lebih luas lagi, ada dimensi-dimensi lain yang mungkin bisa jadi dialami permasalahannya oleh si ibu. Nah, jadi kalau selama ini mungkin yang bisa kita sampaikan adalah dengan memberikan dukungan yang bersifat praktikal, itu juga bisa membantu. Jadi practical support ya, entah kalau misalkan ibunya nggak bisa enggan masak, males masak gitu ya, akhirnya nggak bisa masak, nggak bisa makan, ya kita bisa bantu memberikan barang makanan gitu ya. Tetapi terlepas dari itu, yang namanya practical support pun juga tidak bisa membantu penyelesaian akar masalah. Nah, disinilah sebenarnya peran pentingnya tenaga kesehatan mental, Mbak Rina. Jadi mereka yang mengalami depresi, mereka yang mengalami gangguan kecemasan, bahkan yang sampai berat seperti itu, ingat di amigdalanya ya, hipokampusnya tertutup, tershutdown gitu ya, sehingga mencari solusi. Karena yang ada ya pikirannya kayak benang bundet gitu. Nah, makanya mungkin selain memberikan support bahwa kita itu ada, kemudian tadi yang sifatnya practical support, mungkin kita juga bisa membantu dengan cara memberikan pengertian kepada anggota keluarganya untuk bisa memberikan practical support yang dibutuhkan oleh ibu. Tapi lebih dari itu, mungkin juga kita bisa membantu memberikan informasi mengenai akses layanan psikologi gitu. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit itu pasti ada Mbak Rina. Jadi kalau toh memang di puskesmas belum ada, di rumah sakit itu biasanya ada. Dan di beberapa universitas yang ada jurusan psikologi itu sering kali juga ada layanan psikologi semacam ini.
itu juga bisa dipakai kalau kita kebingungan gitu ya, ini mau cari bantuan kemana. Kalau toh tidak memungkinkan, mungkin bisa juga setiap puskesmas itu kan ada apa sih istilahnya, koordinator ya, koordinator untuk kesehatan mental ya. Biasanya dipegang oleh perawat seringnya memang gitu. Kalau toh memang tidak ada. Nah, nanti pasti mereka punya jejaring, dan di sini juga bisa juga disarankan ke puskesmas untuk bisa menyampaikan ke dokter umumnya. Kalau memang tidak bisa dengan bidannya gitu ya, dengan bidan desanya, ya ini bisa enggak kalau kira-kira ini dirujuk ke dokter umum, tapi harus ada prolog nih dari bidan, karena jangan sampai nanti ke dokter, bisa jadi dokter umum bisa meluangkan diri sebagai katarsis. Katarsis itu ya lebih ke curhat gitu ya, menerima curhatan, tetapi kan dokter umum ini dia bisa karena kalau di puskesmas navigator untuk ANC terintegrasi itu kan juga dokter umum ya. Dia yang bisa melakukan rujukan ke tingkatan yang lebih tinggi, khususnya kalau misalkan dia ternyata butuh psikiater atau psikolog gitu. Ini dengan dokter umum. Itu sih mungkin Mbak Rina.